Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali melalui renungan harian Sarota Jemaat Silo Campagaya. Memulai semua kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Efesus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di pagi hari ini, oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, bahkan boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Memulai semua aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami, kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh memahaminya dengan baik ya Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema waktu hidup yang berarti. Waktu hidup yang berarti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini sering kali ada tantangan dan godaan. Tantangan dan godaan sewaktu-waktu bisa mengarahkan kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, penting memanfaatkan waktu hidup dengan benar, agar kedekatan dengan Tuhan terus kita alami. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan hari ini yang kita baca saat ini, Rasul Paulus mengingatkan 3 hal yang penting. Yang pertama, waktu hidup yang terbatas ini hendaknya dijalani dengan bijaksana. Hidup bijaksana yang dimaksud adalah hidup yang tidak terjebak pada kesenangan duniawi yang sesaat. Karena itu, penting menjalani hidup dengan berhati-hati. Buatlah keputusan yang bijaksana, karena waktu dan kesempatan yang kita miliki sangatlah berharga. Jangan mudah tergiur dengan kesenangan duniawi. Ayat 15 bacaan kita mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Berusahalah untuk hidup mengerti kehendaknya. Dan yang kedua yang Rasul Paulus mengingatkan kita adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita melalui ketekunan berdoa, memuji dan membaca firman Tuhan, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, bersyukur di setiap kondisi hidup. Sebab dengan bersyukur kita mengakui kehadiran Allah dalam hidup kita. Bersyukur
yang tidak hanya dalam kondisi yang menyenangkan, akan tetapi dalam segala hal Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam segala kondisi kita. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memastikan bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita gunakan dengan baik. Telah kita gunakan dengan baik sesuai dengan rencananya. Karena itu, mari kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong memberkati kami, di mana kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan ini boleh tinggal tertanam baik dalam loh hati kami masing-masing, sehingga kami boleh lakukan sebagai suluh pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong memberkati sehingga kami boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha-usaha pengobatan yang dilakukan, baik itu oleh para medis, para dokter, bahkan juga dukungan keluarga. Sehingga oleh karena perkenan Tuhan, boleh memperoleh berkat kesembuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu dalam bangku pendidikan. Tuhan kiranya menolong memberkati, beri kekuatan, beri kesehatan yang baik, bahkan pengetahuan, sehingga boleh menempuh pendidikan dengan baik juga ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya juga menunjukkan jalan yang terbaik sehingga boleh memperoleh pekerjaan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Biarlah di dalam negara ini kami boleh aman melakukan tugas dan tanggung jawab kami, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa dalam surga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Sarota hari ini, Selasa 17 Juni 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.